Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Iya Nay, balasku. Tuh kan, giliran sama Naya langsung jinak. Ledek Cahyo. Shh, mulutmu itu lucu. Fisikku pada Cahyo. Sialnya bukannya diam, dia malah semakin tertawa. Memangnya ada bis yang bisa jemput malam-malam begini, Nay? Mahal kan itu? Tanya aku. Tenang aja, saya minta bantuan bis perusahaan buat kesini. Tiba-tiba terdengar suara seorang yang cukup dikenal dari arah belakang. Nyai Kanjeng? Ucapku yang kaget melihat kemunculannya. Bukan Nyai Kanjeng lagi, panggil aja Astri saja. Ucapku yang ditemani dengan Pak Gito. Aku nengok kepada Cahyo. Sedari tadi sepertinya ia menikmati reaksi kagetku semenjak datang ke tempat ini. Pak Gito menceritakan bahwa Tika dan Bu Asti mendapatkan mimpi yang serupa. Sepertinya sosok-sosok Ingon atau roh pelindung Trah Darmo Wiloyo yang tersisa memberi petunjuk pada mereka tentang kejadian ini. Awalnya kami sangsi apa ada yang bisa kami bantu perkara masalah ini. Sementara kami hanya manusia biasa, ujar Pak Gito. Saat sampai di sini, Mas Cahyo dan Pak Lik bercerita tentang kekhawatiran mereka kepada warga desa. Beruntung saya masih bisa meminta bantuan perusahaan untuk mengirimkan beberapa bis untuk mengevakuasi warga. Semoga saja bantuan kecil kami bisa berguna. Tambah Bu Astri. Saat mendengar penjelasan itu, aku bernafas lega. Setelah warga desa bisa dievakuasi, sepertinya kami bisa bertarung dengan lebih leluasa. Sungguh sebuah bantuan yang tidak pernah kusangka. Baru beberapa saat menikmati kudapan yang dibawa Naya, tiba-tiba terdengar suara dering telepon yang segera diangkat oleh Bu Astri. Naya, kendaraannya sudah siap, ujar Bu Astri. Oh iya Bu, Naya juga sudah siap, kita langsung saja, balas Naya. Kami pun mengecek keadaan di luar dan memastikan tidak ada makhluk apapun yang akan menyerang mereka. Ada beberapa makhluk yang mengintai, tapi sepertinya mereka tidak berniat untuk menyerang. Saat kondisi sudah aman, aku mengantarkan mereka bertiga hingga perbatasan desa di mana sudah tidak ada lagi makhluk yang berkeliaran. Naya, doain Mas ya, semoga Mas dan yang lain bisa melewati malam ini dengan selamat, ucapku. Naya pun menghampiriku dan tersenyum. Selalu Mas, nama Mas Danan selalu ada di doa Naya. Belum pernah sekalipun Naya lupa mendoakan Mas Danan sejak kita bertemu, ucapnya. Seketika wajahku memerah mendengarnya. Makasih ya Naya, ucapku dengan jantung yang berdegup semakin kencang. Mas Danan pasti selamat, harus selamat. Soalnya Mas masih utang satu hal sama Naya, ucapnya. Utang apa Naya? Tanyaku bingung. Mas masih lupa tentang pertemuan kita waktu kecil dulu di desa Kandimaya kan? Ucapnya. Naya mengambil sesuatu dari rambutnya, seperti hiasan rambut berbentuk sisir kuningan, yang biasa ia kenakan saat berdandan sebagai sinden. Ia pun mengambil tanganku dan meletakkan benda itu ke telapak tanganku. Kembalikan ke Naya besok ya Mas. Nanti Naya ceritain kalau Mas gak bisa ingat pertemuan pertama kita, ucapnya. Malam yang tadi terasa mencekam, sekarang terasa begitu hangat dengan ucapan Naya. Aku pun tidak rela melihat Naya meninggalkanku. Tidak ada yang dapat kuberikan kepadanya selain kecupan di kening dan doaku untuk keselamatannya. Aku tahu tidak hanya aku yang sedang berjuang. Naya juga punya perjuangannya sendiri untuk memastikan warga desa aman. Setidaknya sampai besok. Namun hiasan rambut Naya ini sudah lebih cukup untuk memaksaku terus bertahan hingga berhasil mengalahkan demit-demit itu.
Saat aku kembali ke padepokan, Pak Le dan yang lain terlihat sedang membicarakan hal yang semakin serius. Keraton Segoro Kidul, Alas Wetan, Kiri Kulon, dan Pantai Utara. Apa tidak ada pergerakan dengan kejadian ini? Ucap Mbah Wijan. Keberadaan kerajaan Demit itu sepertinya tidak mengganggu wilayah mereka. Lagi pula tidak benar bila kita mengharapkan bantuan mereka, balas Pak Le. Mbah Wijan mengangguk. Keberadaan 4 keraton itu kadang memang sering menjadi acuan para pencari ilmu. Namun keberadaan mereka hanya bersifat sebagai guru yang memberi petunjuk, bukan sosok yang akan turun langsung menghadapi hal seperti ini. Hari semakin malam, belum ada tanda-tanda serangan lagi dari makhluk-makhluk itu. Naya pun sudah mengirim pesan padaku bahwa warga desa sudah diberangkatkan menuju desa Jatmiko yang tidak jauh dari desa ini. Aku menoleh ke arah Cahyo. Ia terlihat tertidur di tikar ujung. Sepertinya ia memang cukup lelah. Tapi sepertinya ini pertama kalinya aku melihat Cahyo tertidur di saat seperti ini. Jul, bangun Jul. Tidur di dalam aja. Ntar masuk angin. Ucapku berusaha membangunkannya, namun ia tidak terusik sama sekali. Aku merasa ada sedikit hal yang aneh. Biasanya Cahyo tidak pernah melupakan sarungnya ketika tidur. Aku memastikan pergerakan matanya dan raut wajahnya terlihat cemas dan meneteskan keringat. Jul, bangun Jul, sadar. Ucapku sambil beberapa kali menepuk-nepuk wajah Cahyo, namun ia tidak bereaksi. Aku mencobanya lebih keras hingga menarik perhatian Pak Le dan yang lain. Panjul, kenapa Nan? Tanya Pak Le. Nggak tahu Pak Le. Aneh, gak bisa dibangunin, tidurnya terlihat gusar. Ucapku panik. Mbah Wajah sadar sesuatu dan segera mengambil tempat untuk memeriksa Cahyo. Kita lengah, Mas Cahyo diserang. Ucap Pak Wajah. Diserang? Tanyaku bingung. Pak Wajah segera mengambil cawan kuningan beserta pemukulnya. Ia meletakkan benda itu di samping telinga Cahyo dan memukulnya hingga mengeluarkan suara dentingan. Ada mantra panjang yang ia alunkan mengikuti suara denting cawan itu. Cukup lama, tapi aku melihat reaksi Cahyo semakin panik dan gusar, hingga tiba-tiba ia tersadar dan langsung terduduk. Nan, ucapnya panik saat terbangun. Aku mendekatinya dan segera menangkap pundaknya. Tenang Jul, tenang, tarik nafas dulu. Cahyo pun berusaha mengikuti ritme nafasku sebelum memutuskan untuk berbicara. Pak Le pun memberikan segelas air yang telah dibacakan doa, dan setelahnya wajah pucat Cahyo perlahan mulai pulih. Mimpiku nggak wajar Nan, ada yang maksa aku buat ngebunuh kalian semua, ucap Cahyo. Aku pun menoleh pada Pak Wajah, berharap ia bisa mengerti makhluk apa yang menyerang Cahyo. Dulu sempat ada kasus di mana ada makhluk yang bisa membunuh lewat mimpi. Sudah lama sekali, tapi saya sendiri belum mengerti wujudnya. Jelas Pak Wajah. Tadi saya hanya memanggil kembali Sukma Mas Cahyo dan berharap ia bisa melawan dan mendapatkan kesadarannya. Membunuh lewat mimpi, benar ada makhluk seperti itu. Wujudnya nenek kerdil Nan. Ia selalu digendong di bahu kanan seorang kakek dengan posisi terbalik. Jelas Cahyo. Aku ingat ciri-ciri itu. Dia adalah makhluk yang berhadapan denganku di kantor. Aku sama sekali tidak menyangka kekuatan dari nenek itu semengerikan ini. Nyai Wijul, dia pemilik tusuk konde yang kubawa kemarin. Jelasku. Belum sempat berbicara lebih banyak, tiba-tiba terdengar suara pintu didobrak dengan kencang. Seseorang berbaju pemain karawitan menatap Sena dengan mata yang tertutup. Namun raut wajahnya begitu aneh. Mas Tono? Ucap Sena. Ternyata dia adalah salah satu anggota padepokan Sena. Di mana jimat itu? Kamu tidak bisa bohong. Aku merasakan kekuatan jimat itu di sini. Ucap Mas Tono dengan suara seperti nenek-nenek. Pak Le segera menghampiri Mas Tono dan membacakan doa untuk mengusir sosok demit yang merasuki Mas Tono. Sayangnya itu tidak berhasil. Percuma, aku tidak di sini. Tapi sebentar lagi tempatmu ini akan terjadi banjir darah.
ucap Mas Tono. Aku memperhatikan benar-benar keadaan Mas Tono. Dia tidak kesurupan. Pak Wajah, mantra tadi lagi. Mas Tono gak kesurupan, dia tidur. Panggilku pada Pak Wajah. Pak Wajah pun mengerti dan melakukan hal serupa seperti yang ia lakukan pada Cahyo. Dan benar saja, Mas Tono memberontak dengan keras karena kesadarannya sudah dikuasai lewat mimpinya. Beruntung, ilmu Pak Wajah bisa memulihkan Mas Tono. Wajah Mas Tono terlihat bingung dan panik. Ia seolah tidak mengingat apapun yang terjadi dengan dirinya. Nenek Kerdil, pergi! Teriaknya panik. Tenang Mas Tono, tenang. Aku berusaha menenangkannya dan memberikan segelas air. Atur nafas dulu Mas Tono, jangan panik, ucap Sena. Iya Mas Sena. Saat Mas Tono sudah tenang, ia menceritakan hal serupa seperti yang diceritakan Cahyo. Ia memang tidak berniat untuk tidur, namun entah mengapa ia tertidur tanpa sebab hingga dikuasai oleh sosok Nyai Wijul. Ya sudah, kumpulin semua anggota di tempat ini biar kita saling jaga. Semakin malam akan semakin berbahaya, perintah Sena. Mas Tono pun setuju, dan hampir 10 orang berkumpul di ruang tengah padepokan ini, yang sedari tadi menjadi tempat kami menunggu. Benar, wayang jimat itu ada di sini, Sena. Tanyaku sambil berbisik. Sena mengangguk, namun sepertinya ia tidak ingin menjawab lebih jauh lagi. Sementara itu Pak Ale membukakan ayat-ayat suci dan meminta seluruh anggota padepokan Sena melakukan wiritan dengan membaca ayat-ayat tersebut. Belum lama setelah semua orang berkumpul di ruangan ini, tiba-tiba seluruh lampu di padepokan ini padam. Tidak hanya di padepokan, seluruh listrik di desa pun ikut padam. Kali ini hanya cahaya bulan purnamalah yang menerangi seluruh desa. Mas, saya ambil senter dulu, ucap salah satu anggota Sena. Jangan ada yang keluar, ucap Mbah Wijan. Serangan sudah dimulai. Benar ucapan Mbah Wijan, aku merasa sesuatu yang mengerikan berdatangan dari luar. Beberapa dari kami menyalakan penerangan dari telepon genggam, sementara Sena mencoba menyalakan lampu minyak yang ada di ruangan yang biasa mereka gunakan untuk menerangi layar. Dari atap terdengar suara ular yang mendesis. Sayangnya suaranya tidak hanya berasal dari satu ekor ular. Sesekali melintas cahaya kobaran api terlihat melalui jendela. Benda itu mengitari bangunan ini berkali-kali. Kita keluar Pak Le, tanya aku. Belum, sebentar lagi. Lawan kita yang sebenarnya baru akan datang sebentar lagi, ucap Pak Le dalam posisi meditasinya. Benar ucapan Pak Le. Beberapa lama setelahnya terdengar suara tembang seorang sinden yang mendekat yang diiringi dengan suara kentrung sederhana. Dari jauh terlihat sekumpulan obor berbondong-bondong menghampiri tempat ini. Padepokan Ronggo Mayit, ucap Seno yang segera keluar dan menyambut mereka. Saat aku keluar, seketika kesadaranku terganggu, seolah rasa kantuk memaksaku untuk terlelap. Aku menoleh ke arah hutan. Bayangan sesosok makhluk berada di sana. Seorang kakek yang menggendong nenek Kerdil. Nyai Wijul, ucapku yang segera membaca mantra pelindung gaib untuk menyambut kedatangannya. Cahyo mencari suara desisan ular yang terdengar sedari tadi, namun hanya ular-ular biasa yang ia lihat di atas genteng padepokan. Itu ular raksasa, teriak Mas Tono. Tersembunyi di kegelapan malam, di salah satu pohon terbesar, melingkar ular seukuran rumah, memantau kami dari ketinggian pohon. Dari kepala ular itu muncul sebuah badan berwujud manusia, dengan selendang merah. Dewi Ular Candi Ireng Sinjang Abang, ucap Cahyo. Serius namanya sepanjang itu? Tanya aku. Enggak, biar kelihatan serem aja. Kalau penasaran, kamu yang kenalan gimana? Balas Cahyo. Gak mau, dimarahin Naya nanti, balasku. Asik, habis ada yang melepas rindu, ledek Cahyo. Melepas rindu kundulmu. Melihat perbincangan kami, yang lain hanya menggeleng, melihat tingkah kami.
Harusnya mereka sudah tidak merasa aneh lagi dengan jalan pikiran Cahyo yang otaknya setengah geser. Sementara itu kami hanya memasang posisi siaga, mempersiapkan apapun yang akan dilakukan oleh makhluk itu. Tapi ternyata serangan itu bukan dari mereka. "Bintang jatuh! Meteor!" teriak anggota Seno yang panik. Jauh dari langit malam terlihat bola api besar yang berkobaran berwarna merah. Benda bersiap jatuh ke pendopo seperti sebuah meteor yang siap menghantam. Melihat hal itu, Pak Wajah lari mendahului kami. Ia membacakan mantra dan membangkitkan ilmu angkasa di tubuhnya. Sebelum bola api besar itu sempat mendarat, tiba-tiba Pak Wajah berubah menjadi sosok Rangda dan berubah lagi menjadi bola api yang membara dengan warna kuning. Kedua bola itu beradu tak jauh dari padepokan, sehingga energi besar hasil benturan mereka merusak beberapa bagian bangunan pendopo. Seolah menjadi tanda sebuah perang, dalang demi dari padepokan Ronggo Mayit itu mengibaskan beberapa wayang, berwujud Kurawa dan Buto, hingga berbagai sosok hitam berlari menerjang kami. Aku sudah siap dengan keris rogo sukmoku, dan Cahyo sudah siap mementalkan kembali makhluk yang dikirimkan dalang demit itu dengan kekuatan Wanasura yang merasuk ke dalam dirinya. "Cahyo, kita mulai rencana kita," ucapku yang dibalas anggukan oleh Cahyo. Ia memasang kuda-kuda, sementara aku melapisi keris rogo sukmo hingga kilatan cahaya menyelimuti bilah keris itu. Aku melompat ke arah Cahyo, dan ia memantulkanku dengan kekuatan Wanasura. Tubuhku melesat seperti peluru dengan keris yang seketika menghantam dalang demit itu dan melobangi pundaknya. Salah satu tangannya terjatuh terpisah dari badannya bersamaan dengan besarnya lubang yang kubuat dengan keris rogo sukmo. "Kamu pikir bisa membunuhku dengan ilmu seperti ini?" ucap dalang itu. Tidak butuh waktu lama, darah dan jaringan tubuh dalang itu kembali bergerak dan menyatu lagi dengan tubuhnya. Aku tidak mempedulikan ucapannya. Rencanaku yang sebenarnya harus kuselesaikan dalam beberapa detik. Tepat ketika dalang demit itu pulih, ia pun menoleh ke arahku. "Bocah setan!" Dalang demit itu terlihat murka. Dengan meninggalkan ragaku di salah satu pohon, aku memisahkan sukmaku dan melesat secepat mungkin ke tumpukan-tumpukan wayang yang digunakan dalang demit itu. Itu adalah rencana Sena. Ia mengatakan dengan menggunakan keris rogo sukmo yang telah dituliskan aksara mistis. Seharusnya seranganku bisa menghancurkan wayang-wayang dalang itu agar ia tidak bisa menggunakannya. Saat aku berhasil melubangi hampir semua wayang yang ia bawa, seketika roh Buto dan Kurawa yang menyerang padepokan hilang seketika. Tapi tidak ada waktu untuk senang. Setelah ini, aku harus kembali menghadapi seluruh pasukan padepokan Ronggo Mayit bersama pimpinannya itu. Di tempat lain, Cahyo melihat sosok Dewi Ular Purba meninggalkan pohon tempatnya memantau kami. Ia mengempaskan ekornya menghantam padepokan Sena. Cahyo melompat dengan kekuatan Wanasura dan menahan serangan ular itu. Namun anehnya, Cahyo terpental dengan mudahnya. "Jangan samakan kekuatanku dengan saat tertahan kekuatan reruntuhan itu," ucap Dewi Ular itu. Dalam hitungan detik, seketika ekor ular itu membelah pendopo padepokan Sena menjadi dua bagian. Kayu-kayu dan puing-puing berterbangan ke segala arah dengan serangan makhluk itu. "Sena, masih ada orang di dalam?" tanya Pak Ale khawatir. "Tidak ada Pak Ale, semua sedang bertarung dengan anak buah dalang demit itu." Sementara itu Mbak Wijan mengejar keberadaan Nyai Wijul yang bayangannya masih memantau kami dari jauh. Ia mengajak Panji untuk menyerang makhluk itu bersamaan. Panji melemparkan tombaknya yang dengan mudah dapat ditepis oleh kakek yang menggendong Nyai Wijul. Serangan itu berhasil mengalihkan kakek itu hingga Mbah Wijan berhasil menghujamkan serangannya hingga keris mereka beradu. Serangan itu berhasil mementalkan Mbah Wijan, namun tanpa sadar
tiba-tiba bau Mbah Wijan berlubang dan meneteskan darah. "Mbah, kenapa Mbah diam saja?" tanya Panji. "Diam." Wajah Mbah Wijan terlihat bingung. Kakek tua itu tertawa melihat ekspresi mereka. Rupanya serangan Mbah Wijan tadi adalah mimpi sesaat yang diciptakannya Wijul. Sementara sang kakek tua itu menyerang Mbah Wijan dengan kerisnya. Pertempuran sengit terjadi di berbagai sisi. Tak jarang suara ledakan terjadi di berbagai tempat. Tapi yang kutakutkan, aku masih mendengar suara tawa makhluk-makhluk itu. Seolah saat ini mereka hanya mempermainkan kami saja. Tidak ada waktu untuk mengulur waktu. Aku pun menggunakan seluruh tenagaku untuk melompatkan tubuhku menyerang anak buah dalang demit itu, sembari memisahkan sukmaku untuk menyerang dan segera kembali untuk mengendalikan tubuhku. Dengan cara ini aku bisa menghadapi banyak musuh sekaligus. Sementara itu Pak Lek memanggil Geni Baraloka andalannya dan memecahkannya ke arah Mbah Wijan dan Cahyo yang sedang terluka. Ia terlihat bingung membagi konsentrasinya untuk memulihkan kami atau ikut bertarung. "Bocah bodoh, kalian tidak sadar. Tidak ada satupun kesempatan kalian untuk menang," ucap dalang demit itu. Dalang demit itu mengambil salah satu wayang berwujud Rahwana di sebuah peti kayu. Kali ini ia mengibaskannya dengan cara yang aneh dan mengangkatnya setinggi mungkin sambil membaca sebuah mantra. Tak lama setelahnya, wayang itu berubah menjadi kabut hitam dan menyelimuti tubuh sang dalang dan membuatnya membesar dengan wajah menyerupai sosok Buto. Pakaiannya pun berubah seperti seorang raja di zaman pewayangan, persis seperti wayang yang dia angkat tadi. Tanpa sadar tiba-tiba dalang itu sudah berada di depanku dan memukul dadaku dengan tangan kosong. Seketika aku mendengar suara retakan dari tulang rusukku bersamaan dengan muntahnya cairan merah dari mulutku. Serangan itu datang bertubi-tubi hingga rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhku bersama dengan pudarnya penglihatanku. Melihat kejadian itu, tiba-tiba sebuah bola api kuning menyambar dalang itu dan melepaskanku dari serangan mematikan itu. "Mas, kita menghindar," ucap Pak Wajah yang kembali ke wujud manusia dan membawaku mundur dari medan pertempuran itu dalam wujud rangdanya. "Percuma, tidak ada satupun dari kalian semua yang bisa mengalahkanku, Ki Ronggo Bupolo," ucapnya dengan sombong sambil berjalan ke arah kami. Pak Le menerima tubuhku dari Pak Wajah dan segera memulihkan lukaku dengan Geni Baralokanya. Aku melihat ke arah sekitar. Ucapannya itu bukan dikertakan. Cahyo kewalahan melawan ular besar itu hingga padepokan Sena hampir rata dengan tanah. Mbah Wijan dan Panji masih mencari cara menangani ilusi yang dibuat Nyai Wijul. Pak Wajah bisa menandingi pengguna ilmu leak itu. Namun dari jauh ia melihat beberapa bola api yang bersiap menyerang desa ini lagi. "Jangan buang waktu, ambil wayang itu," perintah Dewi Ular Purba itu setelah berhasil memporak-porandakan padepokan Sena. Bola api merah yang berkobar mencoba menerobos padepokan. Namun sebelum mendekat, Pak Ali membacakan sebuah mantra. Yang ku tahu, itu adalah mantra untuk mengaktifkan api hitam dari luka yang ia gores dengan bilah hitam keris Sukma Geni. Seketika suara kesakitan terdengar ke seluruh desa yang membuat bola api itu perlahan jatuh dan kembali ke wujud Rangda. Tak lama setelahnya terdengar suara keris yang saling beradu di puing-puing padepokan Sena. Sena sekuat tenaga menahan serangan Nyai Wijul yang tiba-tiba sudah berada di sana. Aku yang sudah sedikit pulih menyusulnya sembari menyerang kakek nenek itu dengan ajian lebur saketi yang membuatnya sedikit terpental menjauh dari Sena. Entah mengapa Sena mati-matian mempertahankan tempat itu. Aku menduga Ajimat Wayang Durga ada tepat di tempat dia berdiri sekarang. Beberapa anggota padepokan Sena sudah terkapar di tanah, dan makhluk-makhluk itu mulai mengepung ke arah puing-puing bangunan ini.
Kami pun berkumpul di atas puing ini, saling berpunggungan, membentuk lingkaran melindungi setiap sisi yang mungkin diserang. Jadi pusakanya benar ada di sini? Tanya Cahyo. Sena mengangguk. Ada di mana? Jangan sampai kita salah tempat. Tanya Panji yang was-was. Di bawah kalian. Jawab Sena singkat. Sebelah mana? Tertimbun puing. Tanya aku. Sena berusaha mengatur nafas. Wajahnya benar-benar pucat, mengetahui belum ada cara untuk melindungi pusaka itu. Ajimat wayang durga ada di bawah kaki kalian. Benda ini sebesar pelataran padepokan ini. Bapak menanamnya tepat di bawah pelataran padepokan ini, agar bisa mengunci kekuatannya dengan ritual tanpa putus. Jelas Sena. Kami seketika kaget mendengar penjelasan Sena. Wayang apa yang ukurannya sebesar pelataran? Bagaimana mungkin itu bisa digunakan? Ucapku bingung, namun Cahyo terlihat lebih geram. Sena bilang wayang itu dibuat dari kulit manusia dan bangsa demit. Berarti ada beberapa manusia yang ditumbalkan untuk membuat wayang sebesar itu. Wajah Cahyo terlihat semakin emosi. Saat itu tidak ada jalan keluar bagi kami selain menghadapi semua serangan mereka. Beberapa bola api mulai menerjang ke tempat ini lagi. Dewi ular itu bersiap membanting tubuh ularnya menembus padepokan ini. Sementara dalang yang mengaku bernama Ki Ronggo Kupolo itu berlari dan melompat setinggi-tingginya, sehingga menghempaskan kepalanya yang menghitam ke arah kami. Aku menoleh ke arah Nyai Wijul, sepertinya mulutnya membacakan mantra, entah untuk merapal kutukan atau ilusi. Jangan keluar dari kobaran Geni Baraloka, nyawa kalian taruhannya. Perintah Pak Le yang mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat kobaran Geni Baraloka menyelimuti seluruh tubuh kami. Wanasura, kerahkan semua kekuatanmu, teriak Cahyo. Tombak lembu warok, seandainya kamu punya kekuatan tersembunyi, sebaiknya keluarkanlah sekarang, ucap Panji dengan tangan yang gemetar. Pak Wajah berjaga di atas kami dalam wujud bola api, sebagai tirai awal menahan serangan mereka. Sementara Mbah Wijat membacakan berbagai mantra untuk memperkuat pertahanan kami. Hanya satu hal yang bisa kulakukan saat ini, mantra itu harus kubacakan. Kuletakkan keris Rogo Sukmo di dadaku dan membayangkan satu-satunya sosok yang mungkin membantuku. Jagat lelembut mboten duwe wujud, kula nimbeli surgaloka sulko hayangan. Ketuh mulih sampun nampani. Tekan asa tekan sedanten. Tepat seusai mantra itu kubacakan, seluruh serangan dari makhluk itu menghantam kami semua. Kami semua terpental, seolah seluruh pertahanan kami sia-sia. Beruntung Pak Ale sempat memusatkan Geni Baralokanya di organ penting kami, hingga kami masih bisa bernafas. Tapi sepertinya tidak ada satupun dari kami yang bisa bergerak. Dengan penglihatanku yang mulai kabur, aku melihat Ki Ronggo Kupolo menghancurkan pelataran padepokan Sena dan mengangkat dengan kedua tangannya sendiri sebuah wayang hitam berwujud Dewi Durga. Ia mengangkat wayang itu seorang diri, yang bahkan tongkat penyangganya pun hampir seukuran tubuhnya sendiri. Jangan! Sena berusaha menahan kaki Ki Ronggo Kupolo dengan tubuhnya yang lemah. Namun dengan mudah ia menendangnya hingga terpental dan memuntahkan darah. Sena! Aku berusaha berteriak, namun sepertinya tulang-tulangku patah. Aku hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Ki Ronggo Kupolo terlihat senang. Ia mengibaskan wayang besar itu hingga angin besar bertiup memutar ke seluruh desa. Aku mengundang kalian semua, demit-demit yang lahir dari kekuatan penguasa sentra ganda mayit, ucap Ki Ronggo Kupolo. Tak lama setelah itu terdengar suara cekikikan dari berbagai arah. Suara teriakan kesakitan terdengar pilu, seolah terbukanya sebuah gerbang penyiksaan. Gapuro pisanan, demit alam pertama, pilih penguasamu. Perintahnya pada demit-demit itu. Bersamaan dengan itu muncul berbagai makhluk dari dalam kabut, dari dalam tanah, jatuh dari langit,
benar-benar pemandangan yang mengerikan. Makhluk-makhluk itu bergerak menuju sosok-sosok yang kami lawan, seolah memilih siapa yang memerintahkan mereka. Terdengar suara langkah kaki terseok-seok, mendekati ke arahku dan Cahyo. Itu Pak Le. Ia menggoreskan bilah putih keris sukma geni dan meneteskan darahnya di bilah putih itu. Darahnya seketika terbakar menjadi tetesan api. Ini baru pembuka gerbang pertama. Gunakan cara apapun untuk menghancurkan pusaka itu, perintah Pak Le. Ia meneteskan api itu ke tubuhku dan Cahyo. Dalam sekejap tubuh kami berangsur-angsur pulih, sementara Pak Le kehabisan tenaga. Perlahan aku mulai berdiri dan memberi isyarat pada Cahyo. Kami akan menggunakan rencana yang sama dengan tadi. Jangan sampai meleset, ucap Cahyo. Aku mengangguk meresponnya dengan sekuat tenaga. Cahyo menahan telapak kakiku dan melesatkanku menuju wayang raksasa itu. Dengan mantra yang kubacakan, aku melapisi keris rogo sukmoku dengan cahaya putih untuk memperkuatnya. Dalam sekejap, aku sudah berada di hadapan wayang itu. Saat itu juga, aku menghujamkan kerisku ke arahnya. Namun aneh, seranganku hanya lewat begitu saja, tanpa menggores sedikit pun wayang itu. Saat itu aku berpikir, mungkin Sena bukan tidak ingin menghancurkan wayang ini. Namun ia sama sekali tidak menemukan cara untuk menghancurkan wayang jimat ini. Makhluk bodoh, pusaka ini dibuat agar bisa bertahan sampai akhir zaman, ucap Ki Ronggo Kupolo dengan sombong. Aku pun jatuh tersungkur di antara hutan dengan sebuah kegagalan. Aku mengepalkan tanganku, memukul tanah dengan kesal. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Samar-samar aku mendengar suara orang melangkah dari belakang. Coba sekali lagi mas, gunakan ini. Dari dalam hutan muncul seseorang yang suaranya tidak asing. Ia melemparkan sebuah batu berbentuk bundar berwarna hitam ke hadapanku, dan muncul sosok makhluk berkepala kerbau di sana. Ki Mahesa Ombo, tolong lemparkan Danan sekali lagi ke sana, perintahnya. Mbah Jiwo, itu suara Mbah Jiwo. Ia muncul dari belakangku dan menyerahkan sebuah benda yang tidak asing. Sebuah korek api. Itu korek yang dulu dimiliki oleh Pak Le. Aku tidak mengerti maksudnya, namun aku juga tidak ingin banyak bertanya. Makhluk bernama Ki Mahesa Ombo itu pun mengangkat tubuhku dan melemparkanku lagi ke arah ajimat wayang Durga. Berbagai demit berterbangan mencoba menghadangku. Aku pikir aku akan gagal sekali lagi. Namun tiba-tiba terlihat beberapa sukma keris datang melayang, menghabisi demit-demit itu. Aku pun tersenyum mengetahui hal itu. Dirga, aku tahu itu pusaka Dirga. Rupanya ia sudah semakin dekat. Ajimat wayang Durga itu masih terus dikibaskan dan memanggil berbagai macam demit. Aku berhasil melayang tepat di ujungnya. Aku meraih ujung wayang itu dan menyalakan korek api pusaka yang diberikan Mbah Jiwo. Tidak seperti biasa, korek itu menyala dengan api yang membara. Hanya dengan sedikit sentuhan, ujung bagian wayang itu sudah terbakar perlahan. Sekali lagi aku terjatuh, suara retakan tulang sekali lagi terdengar di tubuhku. Namun itu bayaran setimpal bila dibandingkan dengan wajah cemas Ki Ronggo Kupolo saat ini. Bocah kurang ajar, apa yang kau lakukan? Teriaknya. Api itu terus menjalar membakar wayang itu. Namun sosok Rangda hitam terbang ke arahnya dan menebas bagian yang terbakar hingga terlepas dari bagian utamanya. Saat itu juga aku merasakan kekuatan hitam dari wayang itu berkurang, dan tidak ada lagi makhluk yang bermunculan. Habisi bocah itu, dia harus mati dengan mengenaskan, ucap Ki Ronggo Kupolo. Berbagai demit datang menghampiriku, dan bersiap mengoyak bagian tubuhku. Cahyo segera berlari sekuat tenaga ke arahku, namun sebuah lilitan ular menangkapnya, dan membantingnya hingga terluka. Ini akhir. Tidak. Seandainya ini akhir untukku, tapi aku yakin ini bukan akhir dari umat manusia. Setetes air jatuh tepat di wajahku.
sedikit demi sedikit, namun terus bertambah deras. Demit-demit yang mencoba menghabisiku, mengurungkan niatnya, dan mundur ketakutan. Ada sesosok yang berdiri menjagaku bersama tetesan hujan yang semakin deras. Aku tersenyum di tengah kondisiku yang mengenaskan ini. Entah berapa kali aku harus berterima kasih padanya yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawaku. Nyi Sendang Rangu. Dewi Sendang, ternyata kabar burung itu benar. Kau berpihak pada manusia, ucap Ki Ronggo Kupolo. Nyi Sendang Rangu tidak menjawab. Kulitnya menghitam, selendangnya pun ikut menghitam. Wajahnya terlihat amat murka. Saat ini ia terlihat lebih mengerikan dari seluruh demit yang ada di tempat ini. Rupanya air pertama yang menetes ke wajahku bukanlah air hujan. Itu adalah air mata Nyi Sendang Rangu yang melihat kondisiku saat ini. Kalian sudah membuatku marah. Nyi Sendang Rangu seketika ada di belakang Ki Ronggo Kupolo dengan tangannya yang dipenuhi kuku-kuku tajam. Menembus jantung dalang itu, ia melakukan itu berkali-kali hingga seluruh tubuhnya terpisah dan tidak dapat lagi menggenggam wayang itu. Sosok bola api itu mendekat, menyerang Nyi Sendang Rangu, namun ia tanpa ragu menangkapnya hingga membakar tangannya. Ia mencabik-cabik sosok itu yang saat itu berubah menjadi Rangda. Ki Ronggo Kupolo, pulihkan tubuhmu dan bawa wayang itu pergi dari sini. Aku punya cukup banyak pengikut yang bisa kutumbalkan untuk memulihkan wayang itu. Ucap Nyai Wijul yang akhirnya mengeluarkan suaranya. Ia membacakan sebuah mantra memanggil kabut hitam pekat. Aku tahu dengan jelas itu adalah gerbang yang akan memindahkan mereka ke alamnya. Nyi Sendang Rangu yang mengamuk akhirnya kewalahan menghadapi Rangda dan Dewi Ular yang ikut menyerangnya. Demit-demit itu pun memasuki kabut itu dan pergi meninggalkan demit-demit alas yang baru saja mereka panggil. Saat Ki Ronggo Kupolo hendak memasuki kabut itu, tiba-tiba ia tertahan. Cahyo menggenggam erat ajimat wayang Durga itu dengan seluruh kekuatannya. Tinggalkan benda ini, perintah Cahyo. Cahyo, jangan! Aku mencoba menahannya, tapi tubuhku cukup sulit untuk bergerak. Dengan mudah Ki Ronggo Kupolo mengibaskan wayang itu dan membuat Cahyo terpental. Namun Cahyo tidak menyerah. Ia kembali mengejar dalang demit itu, namun ia terpental sekali lagi. Bukan oleh serangan dalang demit itu, tapi sosok ada pendekar berpakaian karawitan yang menggunakan pecahan topeng ireng milik Ludruk terkutuk itu yang menghadangnya. Mereka beradu ilmu, namun kekuatan mereka terlihat seimbang. Cahyo yang merasa waktunya tidak banyak memanggil sekali lagi sosok raksasa sahabatnya itu. Wanasura. Kali ini suara Wanasura terdengar meraung ke seluruh desa. Cahyo pun segera bersiap menyerang pria itu. Pengguna topeng Ludruk itu malah tersenyum sambil memegang sebuah wayang yang ia ikatkan di punggungnya. Aku ingat, itu adalah wayang berwujud kerah yang kami lawan saat mereka ke tempat ini sebelumnya. Jogorawu, ucap pengguna topeng itu. Seketika kekuatan besar mengalir ke seluruh tubuh pengguna topeng itu. Ia dengan mudah menahan serangan Cahyo yang diperkuat dengan roh Wanasura. Jogorawu, tidak mungkin, ucap Cahyo. Pria bertopeng itu mengambil wayang itu dari punggungnya dan mengibaskannya. Seketika suara kerah besar terdengar mengaum dengan keras. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.